Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Hari ini sebetulnya saya bersama Mbah Hilo bakal memberi suatu petunjuk ya, memberi suatu titik terang dari segi spiritual ya. Karena kata Mbah Hilo, beliau ada suatu benda yang insya Allah bakal membantu kesembuhan daripada Mas Tukul Arwana. Ya, beliau melihat penyakit yang diderita sama Mas Tukul Arwana itu bukanlah 100% dari medis gitu, dari pandangan beliau, karena memang profesi beliau adalah seorang spiritual kan gitu teman-teman. Jadi bukannya bermaksud gimana-gimana, beliau ini niat membantu gitu. Jadi kita jumpain aja Mbah Hilo ya, yang sudah menunggu di dalam. Buat teman-teman nanti lihat nih, benda apa nanti yang mau ditunjukkan sama Mbah Hilo. Oke, kita cari aja, karena tadi kita sudah jumpa Mbah Hilo di sini dan kita akan ketemu sama Mbah Hilo ya. Mbah Hilo juga berpesan buat teman-teman, terutama keluarga dan para penggemar, doain selalu Mas Tukul Arwana semoga lekas sembuh, cepat pulih, dan mungkin bisa beraktivitas seperti sedia kala. Itu nampak Mbah Hilo. Coba kamera ke sana. Assalamualaikum Mbah Hilo. Waalaikumsalam. Oke, di sini aja. Oke Mbah Hilo. Oke, Mbah Hilo, kita duduk di sini Mbah Hilo. Oh iya, silakan Mas Denny. Kamera agak disusun dulu ya. Oke Mbah Hilo. Iya. Oke, jadi Mbah Hilo tadi sempat udah bilang, Iya. katanya setelah meditasi Mbah Hilo punya benda yang cocok untuk Mas Tukul Arwana. Iya. Dimana benda ini nantinya insya Allah ya, walaupun kita hanya bisa berusaha dan tidak memastikan kesembuhan, namun kalau nggak dicoba, kayak mana kita bisa tahu? Iya. Seperti itu. Nah, jadi tadi Mbah Hilo bilang tidak 100% ya sakitnya Mas Tukul dari medis. Ada sedikit kemungkinan dari kiriman orang gitu Mbah Hilo. Nah, inilah dasar di mana Mbah Hilo mau membantu dengan menyerahkan benda ini. Iya. Gitu ya Mbah Hilo. Nah, kalau boleh Mbah Hilo diperlihatkan dan maksud benda ini atau benda ini apa sih Mbah Hilo yang ada di dalamnya gitu Mbah Hilo? Iya. Jadi di sini saya baru mengambilnya batu pusaka ya. Mungkin para sahabat-sahabat belum pernah melihat batu yang mungkin selama ini yang belum pernah melihat ya batu ya. Bukan batu biasa ya. Ini bukan batu memiliki ada kodamnya. Ada gitu. Kodamnya. Dan batu ini mari kita buka. Mungkin para teman-teman coba kamera agak deket dikit. Penasaran batu apa yang kita akan berikan kepada Mas Tukul. Nah, batu ini ya bukan batu sembarangan, dan batu ini bukan dibuat-buat ya. Batu ini memiliki bertulisan Arab ya. Oke. Ini ada tulisan Arabnya. Ada. Ya? Mungkin kalau sahabat-sahabat bisa membacanya. Ini batu ini tidak dibuat-buat ya. Batu ini sudah sekitar. Ini seperti kayak bentuk jengkol ya Mbak. Iya, seperti kita bilang ada juga mirip seperti bentuk kerang begitu Mas Denny ya. Saya gemeter teman-teman megangnya. Nah, ini amit ya Mbak. Kalau mungkin di tangan orang jahat ini memegang ini tidak sanggup Mas Den. Iya. Ini panas ini batu gitu ya, Mbak. Tapi kalau saya pegang ini. Tadi saya pegang getir nggak apa-apa itu ya Mbak? Iya, tidak apa-apa. Itu aura negatif itu bisa diserap ya. gitu ya Mbak. Karena ini kalau saya pegang ini sangat dingin sekali batu ini. Nah, batu ini memiliki bertulisan Arab dan ini tidak dibuat-buat ya. Ini memang dari sananya ini. Ya, cuman bahasa Arabnya cuman nggak terlalu jelas ya Mbak. Iya, iya. Mungkin kalau siang mungkin kalau yang teman-teman bisa bacanya ini ya mungkin bisa terbaca ini tulisan Arabnya. Oke. Gitu. Bailo seperti yang Belo bilang tadi ya. Mas Tukul kalau
megang benda ini atau di sampingnya ada benda ini, ya mudah-mudahan aura-aura negatif dalam dirinya diserap gitu atau gimana Mbak? Aura-aura itu tidak seperti aura-aura negatif atau aura yang jahat-jahat gitu ya, menjauh. Oke. Tidak berani mendekat, ya. Karena batu ini ya bisa dibilangkan termasuk untuk penangkal, ya, dari santet, dari guna-guna terhadap orang yang jahat ataupun sirik, iri, dengki, dendam itu dijauhkan kepadanya. Gitu. Namun kita tidak bisa meyakini. Iya, karena itu semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, batu ini hanyalah perantara, ya. Saya ingatkan lagi, perantara. Nah, bukan kita percaya sama batu, itu tidak baik. Ya, karena batu ini sebagai perantara saja. Gitu. Jadi mungkin sangat baik, ya, mungkin terhadap Mas Tukul, ya, jika batu ini dibawa pergi ataupun taruh di rumah beliau, ya. Jadi lebih bagus di sampingnya atau gimana, Mbak? Ya, kalau memang lebih bagus lagi ya dibawa-bawa, ya. Jadi sehingga mungkin orang yang tidak senang kepada mereka ataupun menyantet ataupun mengguna-guna itu membal gitu, istilahnya balik gitu. Tidak. Mbak Ilo, ya. Sepengalaman Mbah Ilo ya memiliki batu ini, apa sih pengalaman yang Mbah Ilo pernah berikan? Mungkin Mbah Ilo pernah pegangkan ini ke salah satu orang yang kena penyakit tertentu, kemudian sembuh gitu. Ada nggak Mbah Ilo pengalaman dari batu ini sehingga Mbah Ilo menyarankan batu ini untuk dipegangkan kepada Mas Tukul gitu Mbak? Ya, karena batu ini ya dia ini memiliki kodam yang baik dan juga bisa melindungi begitu ya, terhadap Mbak Ilo, pengalaman dari batu ini. Nah, mungkin Mbak Ilo pernah pegangkan ke orang dengan penyakit tertentu. Seperti orang kena santet ya. Dia memegang batu ini, lambat laun itu santet itu kembali kepada yang si pemilik. Oh, ini batu ini dipinjamkan sementara ke beliau gitu ya Mbak? Peganglah batu ini. Nah, mudah-mudahan kamu dilindungi. Ya, mudah-mudahan kamu minta juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kamu diberi perlindungan dan peganglah batu ini sebagai perantara. Insya Allah batu tersebut ini ataupun orang yang mau menyerang seperti mau menyantet atau mengguna-guna itu tidak tembus kepada diri mereka gitu yang memegang batu seperti ini gitu. Jadi ya teman-teman, di sini aku bisa bilang bahwasanya apa yang dibilang sama Mbah Ilo gitu, penyakit yang diderita sama Mas Tukul ini, Mbah Ilo juga yakin bahwasanya penyakit medisnya lebih kuat gitu dibandingkan yang kegaibannya. Cuman ada sedikit ya pengaruh ya, walaupun nggak seberapa, dan itu mudah-mudahan bisa dibantu dengan Mas Tukul ya, dipegangkan batu ini. Batu yang berbentuk sebuah kerang ya, bisa berbentuk kerang, kemudian ada lapas-lapas seperti ayat-ayat di atasnya, dan aku juga nggak bisa baca itu lapas apa ya, karena nggak jelas, tapi bentuknya itu kayak tulisan Arab ya. Tulisan Arab ya. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat, bisa lihatkan kamera dekat sekali lagi ya. Nah ini ya, ini bukan dibuat-buat loh tulisannya. Mungkin kalau kalian bisa melihat sendiri ya, mana buatan atau memang berbentuk ini sendirinya gitu ya. Nah, ini Mbak Ilo, biar lebih jelas lagi Mbak Ilo, kalaupun ya ini didengar nih videonya sama keluarga atau para sahabat, ini kan benda ini adalah benda milik Mbah Ilo nih yang sudah lama sama Mbah Ilo. Tentunya tidak, apakah Mbah Ilo rela memberikan begitu saja, ataukah Mbah Ilo meminta mahar atau gimana? Atau itu semua nanti dibahas di balik layar atau gimana? Ya, saya namanya untuk sesama manusia, walaupun dia sosok orang yang terkenal, ya namanya kita manusia ini ya saling tolong menolong. Kita tidak mengharapkan imbalan, kita hanya ya termasuk pendukung beliau lah. Berarti Mbak Ilo bersedia meminjamkan ini. Ya, sehingga tapi dengan syarat benda ini
kalau sudah sehat, sudah apa, harus dikembalikan. Ya gitu, karena pun mungkin ada, bukan Mas Tukul aja ya, mungkin tak ada orang lagi minta bantuan ataupun minta benda ini yang ya saya gunakan lagi seperti itu. Oke ya, jadi ini ya buat keluarga ya, mungkin para sahabat yang kenal, mungkin mau mendengar kata Mbah Ilo ya, tidak pun ya tidak apa-apa juga, namanya kalau berobat itu kalau enggak dicoba kita nggak akan pernah tahu. Dan Mbah Ilo menyarankan benda ini untuk disandingkan dengan beliau gitu. Dan Mbah Ilo bersedia untuk meminjamkan benda ini sampai Mas Tukul sembuh gitu ya. Iya benar. Nanti buat mana tahu ada saudara apa, bisa kontak dah Mbah Ilonya langsung gitu, karena memang benda ini murni punya Mbah Ilo, bukan punya saya dan bukan punya siapa-siapa, punya Mbah Ilo. Mbah Ilo ketemunya mungkin nanti panjang ceritanya, tapi kalau nanti kita ya mungkin lain waktu. Iya, yang penting intinya Mas Tukul nih semoga cepat sehat dan sembuh, itu saja. Oke, karena memang teman-teman, untuk sosok Pak Ilo ini, beliau ini kerjanya cukup berat ya keseharian, cuman aku nggak mau cerita di sini, cukup berat gitu. Jadi beliau bilang ini ada hubungannya dengan benda ini ya, walau alam ya. Oke, sampai sini aja dulu Mbak Ilo. Terima kasih Mbak Ilo telah memberikan suatu petunjuk dan apa ya namanya ya, untuk membantulah Mas Tukul Arwana ya. Semoga cepat pulih, cepat berisi lagi lah badannya. Oke, sampai sini dulu buat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.